Salam olahraga, ketemu lagi dengan saya Ko David. Tentunya kita berharap sehat-sehat semua untuk keluarga kita, seluruh Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang timnas kita usia 23 yang kita sudah tahu semalam timnas kita U23 dikalahkan oleh Uzbekistan. Nah, di video-video saya sebelumnya saya juga sudah bahas kemarin bahwa peluang Indonesia untuk menang lawan Uzbekistan tetap ada. Tapi memang di video kemarin saya bahas itu sempat saya mengatakan bahwa Uzbekistan ini belum pernah kalah, mencetak 12 gol tidak kebobolan. Terus permainan long ballnya bagus, pressingnya bagus, postur tubuh pemainnya juga besar-besar. Nah, maka kita lihat untuk babak pertama semifinal Uzbekistan lawan Indonesia U23 itu memang kita sangat sulit untuk berkembang. Bukan berarti teknik dari Coach Sintayong kurang bagus atau perjuangan dari pemain kita kurang semangat, itu bukan. Memang pemain kita itu sudah berjuang luar biasa, sudah berjuang dengan sangat disiplin, berjuang dengan sekuat tenaga sesuai apa yang diarahkan oleh Coach Sintayong, teknik-tekniknya, penyerangannya. Nah, tapi memang pressing yang dilakukan oleh Uzbekistan U23 ini sangat luar biasa. Terus long ballnya sangat bagus. Nah, kita lihat di babak pertama itu ada beberapa kesempatan yang didapat oleh Uzbekistan untuk menciptakan gol. Bahkan beberapa kali tendangan dari Uzbekistan itu mengenai tiang gawang Indonesia. Nah, untungnya semua tendangan yang kena tiang gawang itu bolanya mantul keluar lagi gitu loh, bukan mantul ke arah masuk. Berarti artinya keberuntungan masih ada di pihak kita. Nah, kita berhasil menahan imbang Uzbekistan ini di babak pertama tetap 0-0. Nah, tentunya ada sedikit yang kita kecewa ya kan, yang kita kecewa gol yang diciptakan oleh Muhammad Ferrari itu awalnya sudah dianggap gol, sudah sah, tapi dari VAR itu sempat mengecek bahwa kakinya dari Ramadan Samanta itu melewati kaki dari pemain yang lain, maka dianggap itu offside. Nah, sebenarnya semalam saya lihat ulangnya, kaki itu diinjak, dimajukan itu bolanya sudah ditendang. Kalau bola itu sudah ditendang, artinya itu tidak offside gitu loh. Nah, saya beberapa kali lihat di VAR itu pada saat bola ditendang tuh tidak ditayangkan. Yang ditayangkan hanya kaki dari Ramadan Samanta itu yang melewati kaki-kaki dari pemain Uzbekistan. Akhirnya gol yang dicetak Muhammad Ferrari itu dianggap tidak gol, artinya offside gitu. Nah, seandainya itu menjadi gol, otomatis semangat juang timnas Indonesia bertambah. Nah, maka belum tentu Uzbekistan akan menang lawan kita. Mungkin mati-matian mereka berjuang. Nah, kita juga mati-matian bertahan. Kemungkinan besar akan seri dan adu penalti. Nah, kalau di adu penalti itu Indonesia punya kesempatan untuk menang. Kita tahu Hernando Ari itu sangat bagus untuk menepis tendangan penalti dengan kecekatannya dia, dengan perhitungan dia, membaca gerak dari lawan itu sangat bagus. Nah, kalau sampai adu penalti, kemungkinan Indonesia masuk ke final tuh ada. Nah, karena gol itu dibatalkan, otomatis mental pemain Indonesia sedikit berkurang, akan menurun, udah pasti kecewa. Kecewa tuh pasti ada. Nah, setelah ada kecewa itu, tidak lama kemudian
kurang lebih sekitar 10 menit, pemain Uzbekistan itu berhasil mencetak gol, 1 gol untuk keunggulan Uzbekistan. Nah, di situ pemain kita tetap berjuang berusaha untuk menyamakan kedudukan, bahkan Coach Sintayong sempat mengganti beberapa pemain. Tapi tetap aja permainan dari Uzbekistan itu terlalu kuat karena cara main dia itu seperti Eropa, tidak seperti Korea, Jepang yang masih di Asia. Nah, kita harus mengakui keunggulan Uzbekistan ya dari segi permainan, segi postur tubuh. Kalau taktik saya bilang Coach Sintayong tidak kalah dengan pelatihnya Uzbekistan gitu loh. Taktik bagus. Nah, ini kekalahan Indonesia U23 ini bukan kesalahan pemain, bukan kesalahan dari pelatih. Kita sudah berjuang sangat luar biasa, tapi memang eh, kelihatan banget bahwa Uzbekistan ini setingkat lebih di atas dibanding timnas Indonesia. Tapi dengan kekalahan 1-0, tidak lama kemudian Pratama Arhan melakukan gol bunuh diri. Nah, gol bunuh diri ini itu biasa terjadi di Premier League atau di Liga Spanyol atau yang lain-lainnya, seperti kita jangankan Pratama Arhan, seorang bek seperti Van Dijk aja bisa melakukan gol bunuh diri seperti itu karena dia berniat menghalau bola itu keluar dari serangan dari tim lawan gitu loh. Jadi pada saat ketinggalan 2-0, nah Indonesia tetap masih berjuang. Kita lihat dari back kita si back kiri, back kanan, Ivan sama yang lain-lainnya pemain tengah, kita masih tetap berjuang menyerang gitu kan. Tapi memang serangan-serangan kita itu gampang dipatahkan oleh Uzbekistan. Nah, di menit-menit akhir kapten kita terkena kartu merah. Nah, kalau kita lihat dengan tayangan ulang, memang kaki dari kapten kita itu mengenai bola. Nah, mengenai bola, tapi ada sedikit kalau dari VAR ya, ada sedikit menyentuh paha dari pemain Uzbekistan. Nah, maka itu dianggap sebagai pelanggaran. Makanya kapten kita ini mendapatkan kartu merah. Nah, setelah kita main dengan 10 orang, tetap saja tim kita masih menyerang. Indonesia tidak mau kalah, masih tetap berjuang untuk menyamakan kedudukan, walaupun setidaknya pun mencetak 1 gol. Tapi apa daya, memang pemain-pemain dari Uzbekistan ini terlalu kuat untuk pemain Indonesia. Oke, gak apa-apa kita kalah. Kita sudah berjuang 90 menit plus perpanjangan waktu sekitar 15 menit, berarti 105 menit ditambah babak pertama 15 menit. Nah, kita udah berjuang kurang lebih 120 menit. Kita sudah berjuang habis-habisan. Jadi kekalahan Indonesia di tangan Uzbekistan ini dengan terhormat. Setidaknya kita bisa mencetak 1 gol walaupun dianulir oleh wasit, ya kan? Nah, setelah kekalahan kita melawan Uzbekistan, peluang kita masuk ke Olimpiade Paris tetap masih terbuka. Kita tahu pertandingan yang satunya lagi antara Jepang lawan Irak itu dimenangkan oleh Jepang 2-0. Nah, otomatis Jepang akan ketemu Uzbekistan di final. Nah, sedangkan kita akan ketemu Irak untuk perebutkan peringkat ketiga. Otomatis masuk ke ke Paris, ya kan, ke Olimpiade Paris. Nah, pada saat kita ketemu dengan Irak, memang kalau dari tim senior Irak menghantam senior kita 5-0 pada saat di Irak Piala Asia. Nah, sekarang kita punya peluang. Kita punya peluang untuk melawan Irak. Ini kan U23. Sedangkan U23 kita ini diisi oleh sebagian besar pemain senior. Nah, kita punya kesempatan untuk menang melawan Irak. Apabila kita menang melawan Irak, tetap kita akan ke Olimpiade Paris.
tetap seperti itu. Nah, apabila dengan sejelek-jeleknya kita kalah lawan Irak, kita masih punya kesempatan lagi untuk melawan Guinea. Jadi di playoff. Nah, seperti itu. Jadi ya untuk kesempatan Indonesia untuk ke Olimpiade masih terbuka lebar. Tentunya Sintayong bisa pelajarin kekalahan kita dari Uzbekistan. Nah, tentunya nanti Sintayong akan terapkan taktik yang jitu, ya kan, untuk mengalahkan Irak U23 supaya kita bisa langsung ke Olimpiade. Nah, untuk pencapaian Indonesia sampai semifinal ini itu sudah luar biasa, teman-teman. Sudah luar biasa. Target yang ditargetkan oleh Pak Ketum Erick Thohir sudah dipenuhi oleh Coach Sintayong. Bahkan Coach Sintayong bilang ke Pak Erick bahwa kita bisa masuk ke 4 besar, dan ternyata memang kita masuk 4 besar di luar dugaan karena kita dianggap tim yang underdog. Nah, untuk pencapaian kita ini saya bilang luar biasa. Indonesia belum pernah mencapai ke 4 besar U23, ya kan. Nah, jadi menurut saya itu pencapaian yang luar biasa. Untuk teman-teman yang menonton channel saya ini, silakan berikan komentar komentar Anda tentang apa yang saya preview ini, tentang pertandingan ini. Tentunya masukan-masukan dari komentar dari teman-teman sangat memotivasi saya untuk tetap berkomen tentang sepak bola Indonesia, sepak bola luar negeri. Nah, tentunya untuk teman-teman bantu subscribe channel saya, like, comment, and share supaya channel saya ini tetap berkembang. Channel saya ini tidak akan berkembang tanpa dukungan dari teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa dengan Ko David. Semoga semuanya sehat selalu. Sampai jumpa.